Kadang, hidup bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang mau belajar dari luka. Di dunia ini, setiap tindakan punya bayangan, sebuah kata, sebuah tatapan, bahkan sebuah dorongan kecil bisa meninggalkan bekas yang tak terlihat, tapi terasa sepanjang hidup. Ini adalah kisah tentang Rani, seorang gadis yang dulu pernah mendorong seseorang jatuh, secara harfiah dan batin. Tentang Ratna, korban yang luka tapi tetap memilih memaafkan. Dan tentang Nadia, saksi masa lalu yang tanpa sadar ikut memperburuk segalanya. 3 hati, 3 jalan hidup yang saling berpotongan. Karena karma yang berputar, waktu akan membawa mereka ke titik di mana masa lalu menuntut jawaban. Bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian untuk menatap ke cermin dan berkata, aku ingin memperbaiki yang pernah aku hancurkan. Karena terkadang, tangan yang pernah mendorong adalah tangan yang kelak akan menolong. Langit sore di atas sekolah SMA Wijaya terasa mendung, seperti ikut menyimpan rahasia kelam yang berputar di antara tawa anak-anak muda di halaman. Di kelas 11 IPA 2, tawa itu justru lebih menusuk daripada menenangkan. Lihat deh, si Ratna datang, lagi dengan rambut kayak sapu, ejek Rani sambil tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh teman-temannya. Ratna berdiri di depan pintu kelas, dengan wajah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Seragamnya kusut, sepatu lusuh, dan tasnya robek di bagian sisi. Ia memang anak yang sederhana, terlalu sederhana untuk dunia yang penuh dengan wajah palsu, seperti Rani dan gengnya. Apa kamu nggak pernah punya kaca di rumah, Ratna? Kata Dini, sahabat Rani, sambil pura-pura menyisir rambut Ratna dengan penggaris. Rani menatap Ratna dari atas ke bawah, lalu dengan sengaja menjatuhkan buku Ratna ke lantai. Ambil dong, tapi hati-hati ya. Jangan sampai jatuh seperti waktu di tangga minggu lalu, katanya. Disusul gelak tawa satu kelas. Ratna menggigit bibir. Tangannya gemetar ketika memungut buku yang kini kotor. Ia tak berkata apa-apa. Satu-satunya hal yang ia lakukan hanyalah berjalan ke bangku belakang, duduk, dan menatap papan tulis yang mulai kabur oleh air matanya sendiri. Waktu istirahat, Ratna duduk sendiri di pojok lapangan. Ia membuka bekal sederhana, nasi dingin dengan sambal dan tempe goreng. Dari jauh, Rani memperhatikannya sambil tersenyum miring. Dini, gimana kalau kita main sedikit hari ini? Besik. Dini tertawa. Jangan kasar-kasar, nanti guru BK tahu lagi. Rani hanya tersenyum samar. Santai aja, aku cuma pengen kasih pelajaran kecil buat si polos itu. Beberapa menit kemudian, Rani datang ke arah Ratna dengan wajah pura-pura ramah. Ratna, kamu nggak marah kan tadi? Aku bercanda? Tanyanya dengan nada manis palsu. Ratna menggeleng pelan. Enggak, Ron. Aku udah biasa kok. Bagus. Soalnya aku pengen minta tolong. Boleh pinjem bukumu buat ngerjain tugas matematika? Ratna tersenyum samar. Boleh, nanti aku. Belum sempat Ratna menyelesaikan kalimatnya. Rani menarik bukunya dengan kasar, hingga bekal Ratna tumpah ke tanah. Semua teman di sekitar tertawa keras. Ratna menatap nasi dan tempenya yang kini kotor bercampur pasir. Ayaj, wajahnya memerah antara malu dan marah. Tapi ia tak punya keberanian untuk melawan. Lain kali kalau bawa bekal, bawa yang layak. Jangan kayak makanan ayam, kata Rani sinis sebelum meninggalkan Ratna, yang kini menangis dalam diam. Malam itu di rumah kecilnya, Ratna menatap jendela sambil memeluk lutut. Ibunya, seorang penjahit, masuk ke kamar dengan wajah letih tapi lembut. Kamu nggak makan, nak? Ratna hanya menggeleng. Teman-temanmu masih nakal lagi. Kali ini, Ratna tak bisa menahan air mata. Ia menangis tersedu-sedu di pelukan ibunya. Kenapa mereka nggak suka aku, Bu? Aku nggak pernah ganggu siapapun. Ibunya mengelus rambut Ratna. Kadang, orang yang menyakiti kita itu bukan karena kita buruk, tapi karena mereka ingin menutupi kelemahan mereka sendiri. Ratna terdiam. Kata-kata ibunya menembus hatinya yang mulai hancur. Tapi jauh di dalam dirinya, tumbuh benih luka. Luka yang akan ia bawa bertahan-tahan kemudian. Beberapa minggu kemudian, hujan deras turun saat jam pulang sekolah. Tangga menuju halaman menjadi licin. Rani dan teman-temannya berlari sambil tertawa, menabrak siapapun yang lewat. Saat Ratna melangkah hati-hati menuruni tangga dengan buku di tangan, Rani mendekat dari belakang. Minggir dong! Gak lihat orang mau turun cepat? Teriak. Ratna berbalik pelan,
mencoba memberi jalan, tapi Rani justru mendorong bahunya. Semuanya terjadi begitu cepat. Ratna terpeleset, tubuhnya terguling beberapa anak tangga, dan kepalanya terbentur keras di lantai bawah. Semua yang melihat langsung terdiam. Dini menutup mulut, Rani membeku. Darah mengalir dari pelipis Ratna, membasahi lantai yang dingin. Guru-guru datang panik, membawa Ratna ke UKS. Rani hanya berdiri di ujung tangga, menatap tangannya sendiri, tangan yang barusan mendorong seseorang ke luka yang dalam. Hujan turun lebih deras. Suara petir menggema, seolah langit pun ikut menegur. Ratna tak masuk sekolah selama seminggu. Kabar yang beredar menyebutkan ia mengalami gegar otak ringan dan trauma. Rani berusaha bertingkah seolah tidak peduli, tapi setiap malam mimpi buruk menghantuinya. Ia bermimpi melihat Ratna jatuh lagi dan lagi, dengan tangan Rani sendiri yang terus mendorongnya. Dalam mimpi itu, Ratna berdiri dengan wajah pucat, berkata lirih, "Suatu hari, tanganmu akan tahu rasanya jadi aku." Rani terbangun dengan keringat dingin, menatap tangannya sendiri yang bergetar. 4 tahun telah berlalu sejak insiden di tangga sekolah itu. SMA Wijaya kini hanya tinggal kenangan di balik seragam putih abu-abu yang sudah disimpan dalam lemari. Namun, bagi Rani, masa itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya bersembunyi di sudut pikirannya, seperti luka yang tidak mau kering. Hari kelulusan tiba, semua murid datang dengan wajah bahagia. Balon warna-warni memenuhi langit, musik ceria mengalun di lapangan. Tapi Rani berdiri di pojok aula, menatap ke arah barisan kursi belakang. Di sana, duduk Ratna, dengan rambutnya yang kini sedikit lebih panjang. Wajahnya tenang, tapi matanya tampak kosong. Ratna memang sembuh secara fisik setelah jatuh waktu itu. Tapi semenjak kejadian itu, ia berubah menjadi pendiam dan jarang bergaul. Setiap kali Rani melihatnya, rasa bersalah yang ia tekan dalam-dalam muncul lagi. Dini menyenggol bahunya. "Ron, kamu ngelamun? Ini hari terakhir, loh. Harusnya kamu senang." Rani memaksakan senyum. "Iya, cuma capek aja." Namun di dalam hati, ia tahu, bukan kelelahan yang membuat dadanya sesak. Itu rasa bersalah, rasa malu pada dirinya sendiri. Ketika acara selesai, Ratna berjalan keluar aula, tanpa menoleh sedikit pun. Rani ingin memanggilnya, ingin berkata maaf, tapi tenggorokannya seolah terkunci. Ia hanya bisa menatap punggung Ratna yang perlahan menjauh, seperti bayangan masa lalu yang tak akan pernah bisa ia kejar lagi. Waktu berlalu cepat. Kini Rani berusia 25 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar. Hidupnya tampak sempurna di luar. Pakaian rapi, gaji tinggi, teman-teman yang memujinya. Tapi di balik itu semua, hatinya kosong. Setiap kali ia bercermin, ia merasa melihat dua wajah. Wajahnya sendiri, dan wajah Ratna di belakangnya, memandang dengan tatapan sepi. Suatu malam, di kantor yang sudah hampir sepi, Rani menatap laptopnya dengan lelah. Ia baru saja ditegur atasan karena proyeknya gagal. "Rani, kamu harus lebih tegas. Jangan cuma menyalahkan orang lain," kata atasannya tadi dengan suara tajam. Kata-kata itu terus terngiang. Ia duduk sendiri di kursinya, menatap tangannya di atas meja. Tangan itu kini gemetar. Tangan yang dulu mendorong seseorang jatuh. Tangan yang dulu membuat seorang gadis polos kehilangan kepercayaan pada dunia. Sama seperti malam setelah kejadian 4 tahun lalu. Rani berjalan pulang melewati trotoar basah. Dan di bawah lampu jalan, ia melihat seorang wanita duduk di halte, memakai mantel lusuh. Rani sempat menatap sekilas. Lalu jantungnya berdegup kencang. Wanita itu Ratna. Ia tampak lebih dewasa, tapi sorot matanya tetap sama. Tenang, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Rani berhenti melangkah. Dunia seakan berhenti sesaat. "Ratna," suaranya bergetar. Ratna menoleh perlahan. Ada senyum kecil di wajahnya, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah lelah melawan Rani. "Lama nggak ketemu," jawabnya lembut. Rani mendekat, tak tahu harus berkata apa. Aku senang lihat kamu. Kamu kerja di mana sekarang?" Ratna tersenyum samar. "Aku masih kuliah sambil kerja. Dulu sempat berhenti karena sakit kepala. Tapi sekarang udah lumayan." Rani menandok, merasa dadanya perih. "Aku minta maaf Ratna, untuk semuanya. Dulu aku jahat banget sama kamu." "Aku?" Ratna memotong pelan. "Gak apa-apa. Semua itu udah lewat." Tapi nada suaranya dingin,
Menyakitkan karena terdengar terlalu tenang, terlalu berjarak. Rani tahu, luka itu belum benar-benar sembuh. Mereka terdiam lama, hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Ketika bus datang, Ratna berdiri dan menatap Rani sekali lagi. "Ron, aku harap kamu bahagia ya." Lalu ia naik ke bus, meninggalkan Rani berdiri di bawah hujan yang makin deras. Sepeninggal Ratna, hidup Rani makin tidak tenang. Ia mulai kehilangan fokus di pekerjaan, sering melamun, dan mimpi buruk datang hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat tangannya mendorong Ratna. Tapi kali ini, tangannya sendiri yang terpeleset, jatuh ke jurang gelap suatu hari. Rani melihat berita di internet tentang seorang dokter muda yang baru saja lulus dengan prestasi luar biasa. Dr. Ratna Aulia, dari keterpurukan menuju inspirasi. Rani tertegun menatap layar. Tangan yang dulu ia sakiti, kini menjadi tangan yang menyembuhkan orang lain. Ia menutup laptopnya pelan, menatap tangannya sendiri. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti dari kata karma. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Jalanan licin, langit diselimuti awan tebal. Rani mengemudi sendirian, matanya sembab karena menangis. Ia baru saja dimarahi atasan, dan masalah hidupnya terasa menumpuk. Pekerjaan, keluarga, rasa bersalah, semuanya bercampur menjadi badai dalam pikirannya. Ia memutar lagu lama di radio, lagu yang dulu sering diputar saat masa SMA. Suaranya lirih, tapi liriknya menusuk. Tak semua luka bisa hilang dengan waktu. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah motor melintas terlalu cepat. Rani kaget, membanting setir. Mobilnya tergelincir, menabrak pembatas jalan. Benturan keras terdengar. Dunia seakan berputar. Suara klakson mobil, kaca pecah, dan hujan yang semakin deras bercampur menjadi satu. Lalu semuanya gelap. Rani membuka mata perlahan. Pandangan kabur. Tubuhnya penuh perban. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Suara langkah kaki dan alat medis terdengar di sekitarnya. Seorang perawat menatapnya lega. "Syukurlah kamu sadar, Nona. Tadi dokter jaga yang menanganimu. Dia baru keluar sebentar." Rani mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Dokternya siapa?" tanyanya pelan. Perawat itu tersenyum. "Dokter Ratna Aulia." Dunia Rani berhenti sejenak. Nama itu menghantam jantungnya seperti petir. Ratna, nama yang ia bawa dalam rasa bersalah bertahun-tahun. Nama yang setiap malam muncul dalam mimpi buruknya. Dan sekarang, tangan Ratna lah yang menyelamatkannya. Adegan pertemuan di ruang rawat beberapa jam kemudian. Pintu kamar rawat terbuka pelan. Seorang wanita berseragam putih masuk, membawa map hasil pemeriksaan. Wajah itu tak salah lagi. Ratna, wajah yang dulu sering menangis karena ulahnya, kini tampak tegas, dewasa, dan damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada bayangan masa lalu yang belum sirna. "Bagaimana perasaannya, Bu Rani?" tanya Ratna dengan suara lembut, tapi profesional. Roni tersikat. "Kamu?" Ratna menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Masih ingat, ya?" Air mata Rani mengalir tanpa bisa ditahan. "Kenapa harus kamu yang menolong aku?" Suaranya pecah. Ratna menunduk sebentar, lalu menjawab tenang. "Karena aku dokter, dan tugasku menolong siapapun, bahkan orang yang dulu menyakitiku." Rani tak sanggup menatapnya lagi. Ia menutup wajah dengan tangan. "Dulu, aku bodoh. Aku iri, aku kejam. Kalau aku bisa mundur ke masa itu..." Ratna memotong pelan. "Kamu nggak perlu mundur, Ron. Kadang, Tuhan memang menempatkan kita di titik paling rendah, supaya kita belajar makna luka." Suasana hening. Hanya suara detak alat monitor jantung yang mengisi ruangan. Rani menatap Ratna lagi. Matanya basah. "Kenapa kamu nggak benci aku?" Ratna tersenyum tipis. "Aku pernah benci. Tapi kalau aku terus membenci, berarti aku masih terikat sama masa lalu itu. Aku nggak mau hidupku berhenti di sana." Kata-kata itu menusuk hati Rani, lebih dalam dari luka fisiknya. Ketika Ratna sudah pergi, Rani terjaga di tempat tidur rumah sakit. Ia menatap tangannya yang diperban. Tangan yang dulu kuat dan sombong, kini lemah, tak berdaya. Ironis, dulu tangan ini yang mendorong Ratna jatuh. Sekarang tangan Ratna lah yang menolongnya bangkit. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik lirih. "Apakah ini caramu?"
Tuan. Untuk membuat aku mengerti, air mata mengalir pelan, bercampur dengan rasa syukur dan penyesalan yang menyesakkan dada. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Rani mulai membaik. Ratna tetap datang memeriksa, selalu dengan sikap profesional. Tapi, di antara keduanya kini ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bukan sekadar kenangan, tapi juga semacam ikatan batin yang lahir dari rasa maaf yang tulus. Sebelum Rani dipulangkan, Ratna datang membawa berkas terakhir. Luka fisikmu sudah sembuh, Ron. Tapi aku harap kamu juga sembuh dari luka yang gak kelihatan. Rani menatapnya lama. Ratna, aku gak tahu gimana harus berterima kasih. Kamu bisa aja biarin aku. Tapi kamu tetap nolong aku. Ratna tersenyum lembut. Karma itu bukan cuma tentang balasan buruk, Ron. Kadang karma datang sebagai kesempatan untuk memperbaiki yang rusak. Rani menunduk, menahan isak. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun lalu, ia merasa hatinya benar-benar ringan. Sore itu, Rani berdiri di depan rumah sakit, menatap langit yang cerah setelah hujan. Ia membuka telapak tangannya, menatap bekas luka kecil di sana. Tangan yang dulu menyakiti, sekarang cuma ingin menyembuhkan, bisiknya pelan. Senyum samar muncul di bibirnya. Lalu ia melangkah pergi dengan langkah yang lebih tenang. Sudah 6 bulan berlalu, sejak kecelakaan yang mempertemukan Rani dan Ratna di rumah sakit. Luka di tubuh Rani sudah sembuh, tapi luka di hatinya masih berdenyut setiap kali ia melihat cermin. Namun kini, ada hal baru dalam hidupnya, keinginan untuk berubah. Setiap akhir pekan, Rani mulai mengunjungi panti asuhan di pinggiran kota. Ia mengajar anak-anak membaca dan menulis. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Anak-anak itu menyambutnya dengan tawa dan pelukan. Di antara mereka, ada seorang gadis kecil bernama Alia, berusia 9 tahun, pemalu dan sering diajak mantemonia karena gagap berbicara. Rani melihat dirinya sendiri di mata anak itu, sosok yang sering dijadikan bahan tertawaan, hanya karena berbeda. Suatu sore, saat pelajaran membaca, Alia salah menyebut kata, dan teman-temannya menertawakan. "Udah, jangan diketawain," kata Rani dengan suara lembut. Ia berlutut di samping Alia dan menggenggam tangan kecilnya. "Pelan-pelan aja, semua orang belajar, nggak ada yang langsung bisa." Alia menatap Rani dengan mata berair. "Kakak, nggak marah sama aku?" Rani tersenyum lembut. "Nggak, kakak dulu juga sering salah kok, tapi yang penting jangan berhenti mencoba." Kata-kata itu membuat Alia tersenyum, dan di saat itu pula, hati Rani terasa lebih ringan. Ia merasa, mungkin inilah caranya menebus dosa, membantu orang yang dulu pernah ia sakiti, lewat orang lain yang serupa. Namun, hidup tak selalu memberi ketenangan bagi mereka yang ingin berubah. Suatu hari, di panti asuhan itu datang seorang relawan baru. Namanya Nadia, wajahnya cantik, karismatik, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Rani merasa tidak nyaman. Rani mencoba bersikap ramah. "Hai, aku Rani. Kamu baru ya?" Nadia tersenyum tipis. "Iya, aku dengar kamu yang sering ngajar anak-anak di sini. Hebat juga." "Ya, dulu katanya kamu orangnya agak keras." Nada suaranya halus, tapi mengandung sindiran. Roni tertegan, sedikit tersenyum. "Iya, aku banyak belajar dari kesalahan." Nadia menatapnya tajam. "Kau yakin udah berubah?" Pertanyaan itu menusuk. Rani tak menjawab. Ia hanya menunduk dan melanjutkan kegiatan, tapi sepanjang hari pikirannya terus berputar. Dari mana Nadia tahu masa laluku? Minggu berikutnya, Rani datang ke panti dan mendapati suasana berbeda. Beberapa anak menatapnya aneh, bahkan menjauh. Ibu pengurus panti berkata pelan, "Rani, ada beberapa orang tua anak asuh yang dengar gosip. Katanya, dulu kamu pernah ngebully teman sekolah sampai masuk rumah sakit." Wajah Rani pucat. "Siapa yang bilang, Bu?" "Entah, tapi sepertinya datang dari salah satu relawan baru." Rani tahu, hanya Nadia yang mungkin melakukannya. Ia menunggu sampai sore, lalu mendatangi Nadia di halaman belakang panti. "Nadia, aku cuma mau tanya, kamu yang nyebarin itu, ya?" Nadia tersenyum samar. "Aku cuma cerita apa yang aku tahu." "Salahnya di mana?" Rani menahan emosi. "Aku udah minta maaf pada orang yang aku sakiti. Aku udah coba berubah." Nadia menatapnya dingin. "Orang kayak kamu nggak bisa berubah semudah itu."
Luka yang kamu buat ke orang lain gak akan hilang cuma karena kamu bersikap manis sekarang. Kalimat itu membuat dada Rani sesak. Ia tak bisa menahan air mata. Aku tahu, aku salah. Tapi, aku berusaha. Aku cuma gak mau hidup dalam benci lagi. Nadia tertawa kecil. Lucu. Kamu bicara soal benci. Tapi tahu gak? Aku dulu sekolah di SMA yang sama. Aku pernah lihat kamu dorong seorang gadis dari tangga. Aku ada di sana, Rani. Roni tertegan. Napasnya memburu. Jadi Nadia, saksi masa lalunya. Mungkin juga korban tak langsung dari luka itu. Seseorang yang menyimpan dendam dalam diam selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, Rani merasa seperti kembali ke masa lalu. Anak-anak yang dulu memeluknya kini menjauh. Para pengurus panti mulai ragu. Rani hampir menyerah. Tapi suatu sore, Alia datang menghampirinya diam-diam sambil membawa gambar. Gambar itu menunjukkan dua tangan. Satu mendorong, satu mengangkat. Di bawahnya tertulis, tangan yang dulu jahat bisa belajar jadi baik. Alia menatap Rani dengan senyum polos. Aku percaya Kak Rani orang baik. Jangan sedih. Ya, air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Alia erat. Dalam pelukan anak kecil itu, Rani sadar. Penebusan tidak diukur dari pandangan orang lain, tapi dari ketulusan hati sendiri. Nadia datang ke panti lagi. Melihat Rani masih mengajar, ia bertanya dengan nada heran. Kamu masih di sini? Aku kira kamu udah nggak sanggup. Rani tersenyum tenang. Aku nggak di sini buat lari. Nadia, aku di sini buat belajar memaafkan, termasuk memaafkan orang yang belum bisa memaafkan aku. Nadia Tekjiang sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, ia tak menemukan celah untuk menyakiti Rani lagi. Sore itu, langit cerah. Anak-anak berlari, tertawa. Dan Rani duduk di bangku kayu, menatap tangannya sendiri, tangan yang kini benar-benar siap menolong siapapun tanpa pamrih. Hari-hari berlalu dengan tenang di panti asuhan. Rani kini mulai diterima kembali. Senyum anak-anak perlahan menghapus luka dari gosip dan masa lalu. Ia belajar bahwa kebaikan tidak selalu dipercaya semua orang. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, kehidupan sekali lagi menunjukkan bahwa karma tidak pernah berhenti berputar. Hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar langit gelap. Rani sedang membereskan buku di ruang belajar panti ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, suara panik di seberang. Ini Bu Roni, tolong datang ke rumah sakit Harapan Bunda. Teman Anda, Nadia Pramesti, baru mengalami kecelakaan. Anda salah satu kontak darurat yang kami temukan di ponselnya. Rani membeku. Nadia, tangan yang dulu menuduhnya, menyebarkan masa lalunya, yang menatapnya dengan benci, kini terbaring di rumah sakit. Mungkin diambang hidup dan mati. Tanpa berpikir panjang, Rani berlari keluar di bawah hujan. Suasana IGD penuh dengan suara langkah cepat dan alat medis berdenting. Rani datang dengan pakaian basah kuyup. Petugas segera mengarahkannya ke ruang tunggu. Lewat jendela kaca, ia melihat tubuh Nadia di atas ranjang. Luka di kakinya parah. Wajahnya lebam, darah mengalir di pelipisnya. Dokter dan perawat sibuk menangani, menekan luka, memasang infus. Rani menatap tak berkedip. Dadanya sesak. Semua kenangan berputar seperti film lama. Ratna jatuh dari tangga, dirinya menyesal, dan kini giliran Nadia yang jatuh. Hanya saja kali ini bukan Rani yang mendorong, tapi takdir yang mempertemukan. Beberapa jam kemudian, Nadia dipindahkan ke ruang rawat. Rani menunggu di kursi. Matanya sembab, rambutnya masih lembab oleh hujan. Ketika dokter keluar, Rani langsung berdiri. Bagaimana keadaannya, Dok? Syukurlah, tidak terlalu parah. Luka di kakinya butuh waktu untuk pulih, tapi nyawanya selamat. Rani menunduk lega. Air mata menetes tanpa sadar. Ia lalu masuk pelan ke kamar. Nadia terbaring dengan wajah pucat, mata tercutap, napas teratur di bawah selang infus. Rani duduk di samping ranjang. Tangannya bergetar saat menyentuh tangan Nadia, tangan yang dulu menunjuk dan menghina. Dulu aku di posisi kamu, bisiknya, lirih, dan seseorang menolong aku. Bahkan setelah semua yang aku lakukan padanya. Mungkin sekarang, giliranku untuk melakukan hal yang sama. Ia menggenggam tangan Nadia erat, menunduk, dan berdoa pelan. Hujan di luar belum berhenti.
tapi di dalam dada Rani. Perlahan, ada kedamaian yang menetes seperti air yang menenangkan api. Keesokan paginya, matahari menembus tirai tipis kamar rumah sakit. Nadia membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sosok seseorang duduk di dekat tempat tidur. "Rani?" Suaranya serak. Rani tersenyum lembut. "Iya, aku di sini." Nadia mencoba bangun, tapi kesakitan. "Kenapa kamu di sini?" "Pihak rumah sakit nemuin nomor kamu. Aku datang waktu mereka nelpon." Nadia terdiam lama. Air mata menetes tanpa sadar. "Kamu nggak marah setelah semua yang aku lakuin?" Rani menggeleng pelan. "Dulu aku juga pernah diselamatkan sama orang yang aku sakiti. Aku belajar satu hal, dendam nggak pernah bikin luka sembuh." Nadia menatap Rani. Bibirnya bergetar. Aku benci waktu dengar nama kamu. Aku pikir kamu orang munafik. Tapi waktu lihat kamu di sini, aku salah." Rani tersenyum, menahan air mata. "Gak apa-apa. Aku juga dulu banyak salah. Sekarang yang penting kita belajar untuk gak jatuh di tempat yang sama." Keduanya terdiam. Tapi kali ini, diam mereka bukan karena kebencian, melainkan kedamaian yang lahir dari pengertian. Beberapa hari kemudian, Nadia sudah mulai pulih. Ia duduk di kursi roda, menatap keluar jendela rumah sakit. Rani datang membawa bunga mawar putih. "Aku bawain bunga perdamaian," kata Rani sambil tersenyum. Nadia tertawa kecil. "Kamu tahu, Ron, waktu aku di jalan, detik sebelum kecelakaan, aku lagi mikir tentang kamu. Tentang kata-kata kamu waktu itu soal maaf. Kayaknya Tuhan dengar." Ya, Rani menatap langit biru di luar jendela. Mungkin ini cara Tuhan bilang, sekarang kamu yang dikasih kesempatan untuk mulai dari awal. Mereka berdua saling menatap, dan di antara mereka luka lama perlahan sembuh. Bukan karena lupa, tapi karena saling memahami. Beberapa minggu kemudian, Rani kembali ke panti asuhan. Alia berlari menghampiri sambil membawa gambar baru. Kali ini gambar itu memperlihatkan dua tangan yang saling menggenggam di bawah cahaya matahari. Di bawah gambar tertulis, "Dulu tangan itu mendorong, sekarang tangan itu menolong." Rani tersenyum, menatap gambar itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, roda karma akhirnya berputar. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempertemukan orang-orang yang perlu belajar arti maaf. Rani kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Nadia, setelah sembuh dari kecelakaan, mulai sering datang ke panti asuhan tempat Rani mengajar. Hubungan mereka yang dulu tegang, kini berubah menjadi persahabatan yang hangat. Meski sesekali masih ada jarak tipis antara hati mereka, sisa dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Satu kabar datang dan mengguncang segalanya. Sore itu, Rani sedang mengajari Alia menulis puisi di ruang belajar panti. Ketika suara keras terdengar dari ruang pengurus. "Rani, tolong kesini sebentar," panggil Buati. Pengurus panti yang sudah seperti ibu bagi mereka semua. Rani bergegas ke ruang tamu. Di meja, tergeletak surat berkop resmi pemerintah daerah. Buati membacanya dengan suara gemetar. "Dengan ini kami memberitahukan bahwa lahan yang ditempati oleh panti asuhan Kasih Bunda akan digunakan untuk pembangunan jalan raya. Kami memberi waktu 30 hari untuk proses evakuasi." Ronit, Nadia, yang baru datang membawa bahan makanan, ikut membaca surat itu. "Jadi, panti ini bakal digusur?" tanyanya pelan. Buati mengangguk lemah. "Kita nggak punya surat hak tanah, cuma izin sementara dari tahun 90-an. Kalau nggak ada yang bantu, semua anak-anak ini bakal kehilangan tempat tinggal." "Heneng," hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Rani menatap anak-anak di luar jendela yang sedang bermain. Senyum mereka, tawa mereka, semua seperti luka yang baru saja dibuka kembali. Ia berbisik lirih, "Aku nggak akan biarin tempat ini hilang." Hari-hari berikutnya, Rani dan Nadia mulai bergerak. Mereka mencari cara menyelamatkan panti. Rani mendatangi kantor kelurahan, sementara Nadia mencoba menghubungi kenalannya yang bekerja di media. Namun, semuanya terasa sulit. "Tanah itu sudah masuk proyek pemerintah," kata salah satu pejabat dengan nada dingin. "Kalau tidak ada bukti legal, kami tidak bisa menunda." Rani menggigit bibir, menahan amarah. Di luar kantor, ia menatap langit mendung dan berkata pelan, "Tuhan, kenapa selalu begini? Saat aku mulai memperbaiki hidup,
kenapa ujian baru datang? Nadia menepuk bahunya. Mungkin karena Tuhan tahu, sekarang kamu cukup kuat buat menghadapinya. Rani menatap Nadia, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum, bukan karena ingin terlihat tegar, tapi karena hatinya benar-benar percaya bahwa ia tidak sendirian. Namun, perjuangan mereka tidak semudah yang dibayangkan. Di tengah usaha menggalang donasi, muncul berita di media sosial. Panti asuhan Kasih Bunda dikelola oleh mantan pelaku bully. Tulisan itu disertai foto Rani dari masa SMA, foto yang dulu sempat disebarkan Nadia sebelum mereka berdamai. Media sosial meledak. Banyak yang memprotes, mempertanyakan niat Rani. Sebagian besar donatur menarik diri. Rani hancur. Ia menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Kenapa? Kenapa harus muncul lagi? Ia mendatangi Nadia dengan air mata menetes. Aku tahu, kamu udah berubah. Tapi, apa kamu masih punya salinan foto itu? Tanyanya pelan. Dengan nada bukan menuduh, tapi penuh harap. Nadia terkejut. Lalu menatap Rani dengan mata berair. Ron, aku gak pernah sebar lagi. Mungkin ada orang lain yang dulu sempat nyimpen. Rani menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku percaya, kamu. Mereka berdua duduk di bangku kayu panti, diam cukup lama. Nadia berkata lirih. Mungkin ini ujian buat kita. Ron, dulu aku nyakitin kamu dengan cara yang sama. Lewat kata-kata dan gosip. Sekarang, aku juga ngerasa sakitnya. Rani menatap Nadia, tersenyum samar. Mungkin karma gak datang buat balas dendam, Nat. Tapi buat nunjukin seberapa kuat kita menanggungnya dengan hati yang bersih. Seminggu kemudian, waktu hampir habis. Namun, tiba-tiba, harapan datang dari tempat yang tak terduga. Ratna, dokter yang dulu menolong Rani, muncul di panti membawa kabar. Ia kini bekerja di Yayasan Kemanusiaan yang sering membantu anak-anak yatim. Aku dengar panti kalian mau digusur, kata Ratna. Aku bisa bantu lewat yayasan. Kami bisa bantu pengurusan izin baru dan penggalangan dana. Rani hampir menangis mendengarnya. Ratna, aku nggak tahu harus bilang apa. Ratna tersenyum lembut. Dulu aku menolong kamu karena aku percaya setiap orang bisa berubah. Sekarang, giliranku melihat kamu menolong orang lain. Itu bukti kamu benar-benar sudah berubah. Nadia berdiri di samping Rani, menatap Ratna dengan kagum. 3 wanita itu, satu pernah disakiti, satu pernah menyakiti, satu pernah menuduh. Kini berdiri dalam satu tujuan, menyelamatkan kehidupan orang lain. Sebulan kemudian, panti asuhan itu tidak jadi digusur. Yayasan Ratna membantu mengurus izin baru, sementara Rani dan Nadia berhasil menggalang dana untuk memperbaiki bangunan. Anak-anak kembali bermain dengan tawa riang di halaman yang kini lebih kokoh dari sebelumnya. Rani berdiri di depan panti, menatap papan nama baru, Panti Asuhan Kasih Bunda, tempat kedua untuk memulai. Nadia berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat. Dulu tangan kita cuma tahu menyakiti Ron, katanya dengan senyum haru. Sekarang tangan ini tahu bagaimana cara menjaga. Rani menatap langit sore yang berwarna jingga dan berbisik. Dan kali ini, aku janji, gak akan melepaskan lagi. Sore itu, sinar matahari menembus daun mangga di halaman panti. Suara tawa anak-anak memenuhi udara, riuh, jujur, dan penuh kehidupan. Namun di balik keceriaan itu, diam-diam takdir kembali menyiapkan ujian terakhir. Gadis kecil berusia 9 tahun yang paling dekat dengan Rani, mulai terlihat lemas. Awalnya hanya batuk kecil dan demam ringan, tapi semakin hari, tubuhnya melemah. Wajahnya pucat. Rani memeriksa suhu tubuh Alia dan berkata lembut, "Besok kita ke dokter." "Ya, biar cepat sembuh." Alia mengangguk lemah sambil memeluk boneka lusuhnya. "Tapi jangan lama, Kak Rani. Aku takut kamu ninggalin aku." Ronnie terdiam. Ada rasa nyeri di dada setiap kali mendengar kata tinggal. Ia tersenyum paksa. "Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu." Keesokan harinya, Rani membawa Alia ke rumah sakit tempat Ratna bekerja. Setelah serangkaian tes, Ratna memanggil Rani dan Nadia ke ruangannya. Wajahnya serius. "Ron, Nad, hasil tes Alia keluar," ucapnya pelan. Rani menatap dengan cemas. "Kenapa, Rat?" Ratna menelan ludah sebelum melanjutkan. Alia mengidap leukemia tahap awal, tapi masih bisa diobati kalau segera dilakukan terapi. Dunia seakan berhenti sejenak. Rani menatap kosong, sementara Nadia menutup mulutnya menahan isak.
Berapa biayanya? Suara Rani bergetar. Ratna menjawab lirih. Sekitar 200 juta untuk terapi awal. Yayasan bisa bantu sebagian, tapi tidak semuanya. Roni menanduk. Air mata menetes ke lantai. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Ratna menatapnya dengan lembut. Aku tahu, kamu udah berjuang keras. Tapi kali ini, kamu nggak bisa sendiri. Beberapa hari berikutnya, Rani dan Nadia berusaha keras menggalang dana. Mereka menjual barang, menghubungi media sosial, bahkan mengadakan acara amal kecil di halaman panti. Namun jumlah yang terkumpul jauh dari cukup. Suatu malam, ketika semua anak sudah tidur, Nadia mendekati Rani yang duduk sendirian di teras. Di tangannya, ada amplop coklat berisi sejumlah uang. Ini tabungan aku, kata Nadia lirih. Aku tadinya mau pakai buat buka usaha, tapi sekarang aku tahu, ada yang lebih penting. Rani menatapnya, terkejut. Nat, ini uang kamu. Aku nggak bisa. Nadia memotong dengan lembut. Ron, dulu aku yang bikin hidup kamu hancur. Sekarang biarin aku ikut nyelamatin hidup orang lain. Anggap, ini caraku minta maaf sama semesta. Rani memeluk Nadia erat. Kamu udah minta maaf dengan hatimu, Nat. Tapi, makasih. Beneran, dua perempuan itu menangis bersama di bawah langit malam yang sepi. Seolah alam pun ikut menyaksikan penebusan yang tak butuh kata panjang. Meski uang sudah hampir cukup. Satu kabar lagi datang menampar harapan. Ratna masuk ke ruang perawatan Alia dengan wajah muram. Ron, ada komplikasi. Kalau mau terapi dimulai minggu ini, butuh transfusi sumsum tulang dari donor yang cocok. Rani langsung berdiri. Tes aku, dok. Ratna mengangguk dan melakukan pemeriksaan. Hasilnya keluar beberapa jam kemudian, dan Rani cocok sebagai donor. Namun Ratna menatapnya dengan wajah berat. Ron, prosedur ini nggak mudah. Ada risiko besar buat kamu. Kalau tubuh kamu nggak kuat, kamu bisa kehilangan banyak darah, bahkan pingsan berhari-hari. Rani menatap Alia yang terbaring lemah di balik kaca ruang ICU. Matanya lembab, tapi suaranya tegas. Dulu aku udah kehilangan banyak hal karena keegoisanku. Kali ini, aku nggak akan biarin kehilangan karena takut. Ratna menatapnya lama. Kamu yakin? Rani mengangguk. Aku nggak mau tangan ini cuma dikenal karena pernah mendorong orang jatuh. Aku mau tangan ini juga dikenal karena pernah menolong seseorang berdiri. Hari operasi tiba. Ratna berada di ruang tim medis. Sementara Nadia menunggu di luar. Berdoa dengan tangan bergetar. Waktu terasa berjalan lambat. Detik seperti menit, menit seperti jam. Setelah beberapa jam, pintu ruang operasi terbuka. Ratna keluar dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Operasinya berhasil, katanya dengan senyum haru. Alia, selamat. Nadia menutup wajahnya sambil menangis. Tuhan, makasih. Rani masih terbaring lemah di ruang pemulihan. Tapi ketika ia membuka mata, hal pertama yang dilihatnya adalah Alia tersenyum kecil dari ranjang sebelah. Kak, Roni, aku nggak takut lagi. Kakak nggak ninggalin aku kan? Rani tersenyum samar, menatap langit-langit putih, lalu berbisik pelan. Enggak sayang, kakak janji. Kakak tetap di sini, di hati kamu. Beberapa minggu kemudian, panti asuhan kembali penuh tawa. Alia mulai sembuh dan bisa bermain lagi. Nadia membantu Ratna mengatur kegiatan sosial sementara Roni, meski masih sering lelah, tampak bahagia dengan senyum yang tak lagi dibuat-buat. Suatu sore, mereka bertiga duduk di bangku taman. Ratna menatap Rani dan berkata, kamu sadar, Ron, karma kamu udah berputar penuh. Tapi yang paling indah bukan karena kamu udah menebus kesalahan, melainkan karena kamu nggak lagi menunggu pengampunan. Kamu sendiri yang jadi pengampun. Rani menatap langit, senja berwarna jingga keemasan. Dulu aku pikir karma itu kutukan, katanya pelan. Tapi ternyata karma cuma cermin. Dia nunjukin siapa kita sebelum dan siapa kita sekarang. Nadia menggenggam tangan Rani, lalu berkata dengan lirih, dan sekarang, kita bukan lagi orang yang mendorong, tapi orang yang menggenggam. Ketiganya terdiam, menikmati keheningan yang lembut. Anak-anak tertawa di kejauhan. Angin sore berhembus, membawa aroma damai, aroma penebusan. 7 tahun telah berlalu sejak hari di rumah sakit itu. Panti asuhan Kasih Bunda kini berdiri megah, penuh warna, dan dikenal banyak orang sebagai tempat yang menumbuhkan harapan dari luka. Di halaman, anak-anak berlarian sambil tertawa.
Pohon mangga tua masih tegak, dan di bawahnya, kursi kayu yang dulu sering jadi tempat Rani, Nadia dan Ratna duduk, kini tampak sepi. Waktu telah banyak mengubah mereka, tapi satu hal tak berubah. Kenangan, Rani kini berusia hampir 40. Tubuhnya masih anggun, tapi gerakannya lebih pelan. Setelah operasi dulu, kesehatannya tak pernah benar-benar pulih. Namun semangat hidupnya tak pernah padam. Ia tetap mengajar, mengasuh anak-anak, dan menulis setiap malam di ruang kecil di samping jendela. Pada meja kayunya, ada tumpukan kertas lusuh dan sebuah pena tua. Hadiah dari Ratna bertahun-tahun lalu. Malam itu, ketika hujan turun lembut di luar jendela, Rani menulis sesuatu yang berbeda. Bukan laporan kegiatan panti, bukan catatan untuk yayasan. Malam itu, ia menulis sebuah surat terakhir. Isi surat dalam bentuk narasi, untuk Ratna dan Nadia. Jika kalian membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak di tempat yang sama seperti dulu. Tapi jangan khawatir, aku tidak pergi dengan kesedihan. Aku pergi dengan tenang, karena aku tahu, hidupku akhirnya punya arti. Aku dulu pernah mendorong seseorang jatuh, lalu hidup mendorongku balik ke jurang yang sama. Aku dulu berpikir, itu balasan. Tapi ternyata, itu undangan. Undangan untuk memahami. Ratna, kamu adalah cahaya pertama yang datang ke hidupku. Kamu gak cuma menyelamatkan tubuhku, tapi juga jiwaku. Kamu mengajariku bahwa pengampunan bukan hadiah, tapi keberanian untuk menatap masa lalu tanpa benci. Nadia, kamu adalah bayangan yang berubah jadi sahabat. Aku melihat diriku sendiri di kamu. Keras kepala, takut disalahkan, tapi sebenarnya cuma butuh dipeluk. Terima kasih karena sudah menebus kesalahanmu dengan kasih, bukan air mata. Aku menulis ini bukan untuk berpamitan, tapi untuk mengingatkan kalian bahwa setiap luka yang pernah kita timbulkan bisa berubah jadi jembatan kalau kita mau belajar menyeberanginya bersama. Jika suatu hari kalian melihat anak-anak panti tertawa, ingatlah, sebagian tawa itu berasal dari tangan-tangan yang dulu salah arah, tapi akhirnya memilih untuk menggenggam, bukan mendorong. Dan kalau kalian merindukanku, cukup lihat mata anak-anak itu. Karena di sana, aku akan selalu hidup. Rani beberapa minggu setelah surat itu ditulis, Rani jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit yang sama, tempat dulu ia menyumbangkan sumsum tulang untuk Alia. Ratna, kini kepala dokter, dan Nadia selalu menemaninya setiap hari. Suatu pagi, ketika matahari baru naik, Rani tersenyum lemah dan berkata, kalau nanti aku nggak ada, jangan sedih. Aku cuma pindah rumah dari dunia ini ke dalam hati kalian. Ratna menggenggam tangannya erat. Air mata menetes di pipinya. Nadia menunduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Rani yang lain. Dan ketika cahaya pagi menyinari wajahnya, Rani menarik napas panjang, lalu tersenyum sekali lagi. Senyum yang damai, seolah semua luka, karma, dan penyesalan telah selesai dipeluk oleh waktu. 5 tahun berlalu. Panti asuhan kini dinamai Panti Kasih Rani. Sebuah penghormatan dari Ratna dan Nadia. Alia, yang dulu hampir kehilangan nyawa, kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi guru di tempat yang sama. Melanjutkan langkah ibu asuhnya. Di dinding aula utama, tergantung sebuah bingkai besar berisi foto 3 perempuan, Rani, Ratna dan Nadia, tersenyum di bawah pohon mangga tua. Di bawah foto itu tertulis kata-kata yang diambil dari surat terakhir Rani. Karma bukan hukuman, tapi jalan pulang bagi jiwa yang pernah tersesat. Sore, Ratna dan Nadia duduk di kursi kayu di halaman panti. Tempat dulu mereka sering bersama Rani. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru reda. Lucu, ya, kata Nadia sambil tersenyum. Dulu tangan kita saling melukai, sekarang tangan yang sama yang menjaga semua ini. Ratna menatap langit jingga yang mulai memudar. Mungkin itu memang tujuan akhirnya, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk mengubahnya jadi sesuatu yang berarti. Dari keyohan, anak-anak bernyanyi lagu kesukaan Rani. Suara mereka lembut dan jernih. Ratna menutup mata sejenak, merasa seolah Rani duduk di antara mereka, tidak lagi dengan tubuh, tapi dengan kehangatan yang tak pernah pergi. Dulu tangan itu mendorong, kini tangan itu menolong. Dulu hati itu menolak, kini hati itu memeluk. Dan di ujung jalan panjang bernama kehidupan, 3 jiwa yang pernah terjatuh kini berdiri bersama. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka belajar bahwa maaf
adalah bentuk cinta tertinggi yang pernah diciptakan. Karma berputar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memulangkan, karena setiap hati yang mau berubah, pantas mendapat kesempatan kedua.